Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam hanya kepadamu, ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Makalah ini alhamdulillah sudah cukup bagus. Tinggal yang harus Anda perbaiki juga tetap KTI-nya ya, dan KPPI-nya saya lihat masih perlu lagi lebih lebih teliti dan sudah mulai menerapkan. Kalau kontennya adalah yang harus diperbaiki adalah belum ada toko-toko tabi'in yang disampaikan di Mekah Madinah. Dan yang kedua, yang paling utama adalah belum ada contoh tafsiran dari tiga madrasah ini. Sebelum saya lebih lanjut, apakah Ustaz Fatur bisa menjawab atau tidak? Kalau bisa, saya tunggu Ustaz Fatur menjelaskan 1-2 menit. Kalau tidak, saya menjelaskan, Sing. Hmm. Hmm. Ini Ustadz, kalau contohnya kemarin sempat mau kasih masuk, cuman tanpa contoh saya lihat sudah lumayan panjang. Ya, Kemarin contohnya, eh, contohnya satu riwayat, mau dua riwayat, masing-masing satu anu riwayat, juga Ustadz, selesai misalnya. Hmm. tidak anu Ustadz, apa Hmm. kemarin rencananya mau cari satu ayat yang bisa contohnya dari semua mazhab ini, cuman tidak tidak dapat baru ya tinggal kami. Oh iya. Lebih Biar menarik beda-beda ayat. Anda apa rasanya aja beda-beda kalau ayat. satu ayat Yang yang penting sama, ada contoh masing-masing. Ah, cuman iya Ustadz, siap-siap nanti direvisi oke. Ustadz. Nanti tabiinnya ada tokoh-tokoh tadi, tokoh-tokoh sahabat, tokoh-tokoh tabiin. Tahu ada tokoh-tokoh Ah, tabiin di Mekah, tokoh tabiin di Kufah, tokoh-tokoh tabiin Madrasah Madinah. oh, tidak masuk Ustadz. Ada kemarin Kasih saya masuk baca cuma nanti. tidak sih masuk ya. Kasih masuk ya. Hmm. Iya. Disitulah Anda lihat silsilah geniotika keilmuan dari madrasah ini, madrasah-madrasah ketiga ini ya. Contoh kalau muridnya Ibnu Abbas namanya Mujahid, itulah mutabiin sekaligus muridnya. Terkadang begitu, kalau kita belajar kepada seseorang, melihat gurunya dan melihat bagaimana sosok muridnya. Begitu pula Ibnu Mas'ud di Kufah, ada lagi muridnya siapa? Ya kan? Al Hasan Al Basri di Madinah, ada Ikrimah. Di Mekah tadi selain Mujahid ada mungkin Atha dan beberapa sahabat yang lainnya dan seterusnya. Ya, Anda bisa melihat dari contoh-contoh itu, jadi bisa dua ini. Contohnya dari sahabat, ya, contohnya dari tabi'in. Kemarin juga itu tafsir sahabat, tafsir tabi'in juga perkuat contohnya, dan terutama terutama kalau Anda bisa takhrij atau bisa tahu ini di hadis apa, karena itu yang biasa kita diserang sama orang hadis atau orang luar. Ya, mentah-mentah cuma menafsirkan Al-Quran, orang tafsir itu cuma ya tafsir-tafsir kita tahu, menafsirkan, tapi belum tentu sumbernya, ya kan? Apakah dari asbabun nuzul yang sahih, asbab apalagi tafsir-tafsir yang bil maksur, ya kan? Dari sahabat, dari tabi'in yang sahih, ya kan? Siapa tahu maudhu, ya kan? Jadi hadis Nabawi itu hadis marfu, maudhu ada. Hadis mauquf kepada sahabat yang maudhu juga mungkin ada. Hadis maqtu yang kepada tabi'in yang maudhu juga ada. Nah, itu tadi disinggung, itu salah satu cabang dari at-taqil yang nuansa bil maksur. Nah, kalau kita bagus juga tahrijta, bagus juga naqdul matanta, naqdus sanatta terlebih bagus, maka maka ini kita juga bisa bisa lebih lebih bagus daripada mereka mereka juga semua itu, ya kan? Kenapa? Golongan-golongan ekstrim sekarang itu, ya, yang sedikit-sedikit Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, sementara
golongan moderat jarang menggunakan Quran hadis. Ingat itu, untuk mengalahkan musuh, kita harus memiliki dua senjata. Yang pertama, pahami senjatanya musuh. Yang kedua, ya, menggunakan senjata melebihi atau berbeda dengan senjata musuh. Ya, artinya apa? Kalau ada organisasi-organisasi yang fanatik, yang apa, yang ekstrim dan seterusnya, ya kan? Kita yang moderat, dalam kurung kita moderat itu, hanya berbicara tentang dalil-dalil nakli, harusnya kita juga harus sampaikan ayatnya apa, hadisnya apa. Oh, di Al-Bukhari itu ada begini, ya. Karena kalau kita hanya mengatakan pendapat-pendapat mazhab, pendapat-pendapat ulama, pendapat-pendapat mufassir, mereka cenderung ya hum rijal wa nahnu rijal, ya kan, itu pendapat Abu Hanifah itu kalau tidak salah, ya kan, kan mereka makan nasi, kita juga makan nasi, istilahnya begitu. Kalau begitu kita lihat Al-Quran hadis, nah kita harus tahu senjata mereka. Kalau senjata kita ya itu memadukan antara bil ma'sur bil ra'yi, jadi kita juga tahu dua-duanya, ya. Untuk itu oke, saya akan berikan contoh-contoh di sini, di sini. Tapi sebelumnya saya sebenarnya belum mengerti tadi itu normatif apa, itu normatif praktis. Kalau Mekah katanya riwayah, bisa dikatakan birrul maksur. Kalau Kufah tadi fatur, apa tadi fatur, analisis, logika apa tadi itu? Iya kan? Analisis berarti birra'yi. Nah, kalau di Madinah normatif praktis apa ya, bahasa-bahasa turosnya, bahasa-bahasa kitabnya apa ya? Normatif Kayak praktis apa itu? Nah, hukum kan hukum ahkam. hukum bikin Hukum hukum. berarti konstitusi. Apakah? Apa itu bahasa-bahasa tafsir anunya ini? Iya kan? Kalau oke, riwayah bil ma'sur, kalau tadi analisis bil ro'yi, kalau normatif praktis apa ya bahasa-bahasa anunya itu? Ada tulisan dari Mesir ini. Apa itu istilah-istilah Arab-Arabnya itu? Kita istilah turosnya itu. Apa? Di eh, apa Pak Tur? Betul sejuk di Mekah ku ini, di Madinah ku ini kemarin. Apa kira-kira istilah atau istilah baru nama paling? Kalau udah tahu istilah Mesir, istilah baru, istilah Bugisna, apakah? Apa kira-kira? Hmm. Apa itu normatif praktis itu? Alhamdulillah kalau Anda paham di semua, tapi kalau tidak paham, kok apa itu normatif praktis? Coba yang saya tanya, Ummu Kulsum. Mengerti ya gitu, Kulsum? Normatif praktis. Halo Norma, ada sepupuku namanya Norma, cewek, Haji Norma. Kalau normatif praktis, praktek. Kalau Ummu Kulsum tahu apa itu normatif praktis? Nggak tahu. Tuh nggak tahu aku juga. Berarti yang lain diam-diam dia tidak tahu. Memang umum tahu atau tidak? Bilang dulu dong. Hmm. Tahu atau tidak normatif praktis? Saya mengaku tidak tahu. Nah, misalnya gitu. Itu apa sih? Nah, kita Tidak, tahu Ustaz. atau tidak? Tidak, tidak tahu juga, Bang. Tahu, Fatur yang tahu jelaskan dulu apa bahasa Arabnya itu. Normatif praktis. Atau bahasa Bugisnya kah? Apakah? Itu terlalu meninggi, melangit. Apa itu Fatur? Bahasa Nuna. Norma-norma dan praktik Ustaz, yang Iya, apa ahkam-ahkam, bahasa-bahasa kita? Nah, itu bahasa-bahasa ilmu ahkam tafsirnya, fikih Ustaz. ulumul apa? Lebih ke Apa? ahkam fikih saya paham Ustaz. Oh, Hukum lebih ke fikih. tafsir ahkam. Norma kan Iya kah? norma-norma sama praktiknya. Ih, banyak itu norma, norma hukum, norma adat. Baik, kalau belajar ke macam-macam norma di ilmu PPKI. Oh, praktek hukum ini maksud. Oh, Iya, iya, praktek iya. fikih karena memang di masa Harus Nabi ngerti. di Madinah kan langsung dipraktikkan begitu sesuai dengan hadis. Iya kah? Jadi di Mekah tidak tidak pakai normatif, tidak ada tentang fikih dibahas, Nah, tentang pakai juga yang lain Ustaz, ji. cuman lebih Dipakai cenderung ke Pak. maksur. Bil Mansur. Jadi di Mekah tidak pakai bir ra'yi. Ya, Di Mekah tidak pakai bir ra'yi.
pakai di tabiin Ustaz. Oh, oh. Seperti Tapi di kan Kufa bil ra'yi. Tidak pakai bil bi maksur, tidak pakai hadis menjelaskan. Jadi pakai Kufa Ustaz. bil ra'yi Khusus saja. pakai Ustaz. Oh, pakai Ji. Tapi Cuman cenderungnya dia sudah mulai eh, hmm, banyak nih birainya. oke, 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 oke. Mari kita lihat. Pengembangannya sudah lebih banyak di Kufah. Oke, Karena saya apa? sejak 13 tahun yang lalu berarti. Makalah saya ini, sejak 13 tahun yang lalu makalah saya masih simpang ini. Tafsir-tafsir Mekah, Madinah, dan Tabi'in hanya yang ada di kitab Bukhari. Coba, di Al-Bukhari saja ini tafsir saya ini. Semua riwayat yang saya ambil di Al-Bukhari. Jadi itulah saya tadi katakan, saya berani mengatakan, oh ini riwayat si fulan, tabi'in si ini, atau sahabat ini, ya kan? Saya mengambil di Al-Bukhari. Dari Kutubut Tis'ah, siapa yang meragukan Al-Bukhari? Dah, Sahih Bukhari. Oke? Oke. Oke, Muslim juga ada, tapi ya anggaplah itu 02 kalau Muslim kan Al-Bukhari yang lebih ketat ya. Jadi kalau sudah ada di Al-Bukhari, mau lagi takhrij, boleh kalau mau takhrij. Tapi kalau sudah Al-Bukhari, bisa kita katakan itu sudah sanadnya jelas, rawinya jelas, siko, belum lagi kualitasnya. Ya, mari kita lihat. Ah, ketika berbicara tentang tabiin di tiga periode ini, bahkan mulai dari sahabat, oke. Oh ya, saya mengambil khairukum korni thumma. Oh ini yang kemarin saya sempat sampaikan. Ya, ini. Oh ini cocok dari Abu Hanifah, ya kan? Hum fahum rijalun wa nahnu rijal, ya kan? Kenapa Abu Hanifah bilang begitu? Karena Abu Hanifah tabi'in, tabi'in. Jadi sama-sama ya kita tabi'in ini. Fahum rijal wa nahnu rijal. Oke. Oh, pindah ya. Coba lihat. Oh, ini mohon maaf karena ini dulu masih aplikasi Quran, pindah ke internet. Saya juga baru perhatikan ulang lagi nih karena saking lamanya saya belum anu lagi nih. Buka-buka. Oke, Impitor ayat 9. Hmm. Ada yang bisa membacakan Al-Infitar ayat 9? Kulsum. Hmm. Al-Infitar Ya, ayat 9. kalla bal la tukadzibuna biddin. Kalla bala tukadzibuna biddin. Oke, biddin atau biyaumiddin ini artinya ya. Nah, kata-kata ad-din, ad-din, betul, diartikan dengan yaumuddin dengan al-hisab. Ah, yaumuddin al-hisab. Nah, ini Mujahid mengatakan, Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Ad-din mengatakan dengan al-hisab. Oke, oke, oke. Dari satu contoh ini, adik-adik semua, ini sudah ada footnote-nya nih, footnote 5. Coba kita lihat footnote 5. Al-Bukhari, jilid ke-6, cetakan ini, halaman 7, cari sendiri. Kalau tidak percaya ya, silahkan. Jadi Mujahid dalam Al-Bukhari itu, kitab Sahih Bukhari. Jadi Bukhari itu bukan hanya ada hadis marfu ya. Di Al-Bukhari juga ada hadis mauquf, hadis maqtu dari tabi'in juga ada. Makanya ini salah satunya. Mujahid menafsirkan kata ad-din, yaumiddin ini, ad-din bahkan yaumiddin ya. Biddin itu dengan al-hisab. Oke, saya mau uji analisis Anda semua. Oke, dengan menafsirkannya ad-din dengan al-hisab, apakah ini menunjukkan karakter sumber Mujahid sebagai murid dari Madrasah Mekah? Mujahid itu dari Madrasah Mekah. Itu cara penafsirannya bagaimana? Hmm. Batur dan kawan-kawan bisa bisa menganalisis ad-din. Yang penting saya kasih clue. Ini bukan dalam bentuk riwayat. Kalau Mujahid mengatakan ad-din itu sebagaimana Nabi bersabda, itu kan bil maksur. Ad-din itu sebagaimana ada sahabat yang mengatakan begini, Ibnu Abbas bilang begini, ad-din bahwa artinya ini,
Itu kan bil mansur. Atau ayat ini sebagaimana ada asbabun nuzulnya, atau ayat ini Mekah Madaniyahnya, Madinahnya turun di Mekah Madinah. Itu kan bil mansur saja. Tapi ini Mujahid mengatakan ad-din ini adalah al-hisab. Al-hisab. Ada yang bisa memberikan informasi kira-kira manhajnya Mujahid sebagai perwakilan dari murid madrasah Mekah apa? Ada yang bisa cerita. Ada yang bisa dilihat ini. Ini baru satu contoh, baru kita tarik apa karakteristiknya. Jadi dari satu contoh ada karakteristik. Jadi harusnya kalau tiga karakteristik, tiga juga contoh. Lima karakteristik, lima. Tadi dikatakan, ini menggunakan Al-Quran, menggunakan Sunnah, apa. Harusnya ada contohnya, betul atau tidak? Madrasah ini menggunakan Al-Quran atau tidak? Harusnya setiap itu ada contohnya dong, supaya jelas. Sekarang, Fatur Rahman, Rivaldi, dan kawan-kawan, coba lihat. Sekarang saya sudah suapin. Ini sumbernya dari Al-Bukhari. Jilidnya tadi dan halamannya sudah lengkap. Yang menafsirkan ini Mujahid. Ayatnya juga surah Al-Infitar. Sekarang analisis. Anda sebagai mahasiswa pasca tafsir, bukan lagi S1, sudah di pasca. Kalau berdasarkan, dan ini juga saya buat, kalau tidak salah, di pasca juga, di pasca ini saya buat. Di pasca juga. Mujahid menafsirkan ad-din dengan al-hisab. Ya, jadi ad-din huwa al-hisab. Oke, kalau begitu, dengan menggunakan begitu, apa manhajnya Mujahid? Sebagai madrasah Mekah. Sampel, ini namanya sampel. Ada yang bisa menganalisis. Jadi dia menggunakan apa kalau begitu? Yang penting bukan Pakai bil maksur. Ada pakai bicara. Silakan. metode riwayat Ustaz dari Ibnu Abbas. Mana riwayatnya kita? Langsung saja al-hisab. Nah, sampaikan. Kalau mengatakan, saya tadi katakan yang penting bukan bil maksur. Kalau bil maksur, bilang itu Mujahid, ini ayat ada hadisnya Nabi bilang begini. Ini ayat sahabat, apakah misalkan Ibnu Abbas gurunya bilang begini, atau ini ayat asbabun nuzulnya begini. Ini kan bil maksur semua. Asbabun nuzulnya apa? Ini ayat turun di Mekah atau turun di Madinah, iya kan? Itu asbabun nuzul. Ini ayat turun ketika ada yang bertanya tentang ini maka turunlah ini. Ya kan? Itu asbabun nuzul, itu namanya bil maksur. Tapi kini ini langsung ad-din huwa al-hisab. Apa namanya itu? Bukan Berra'yu, bil maksur. Ada bil ra'iyah. berra'yu Berarti dia kalau begitu, berijtihad. iya kan? Ada ijtihadnya. Nah, kalau begitu ini menggunakan ijtihadnya, ya. Tidak mengatakan guruku bilang begini, yaitu sahabat. Oke. Tidak mengatakan Nabi bilang begini. Berarti juga bil maksur. Oke? Dia langsung ijtihad. Nah, kalau begitu dari contoh ini Fatur, ya, ternyata ya, tidak sedikit juga tafsir Mekah itu birra'yi. Nah, salam itu pendapatnya ini. Bukan salah, masih dipertanyakan ya, masih dipertanyakan atau kurang lengkap. Gimana Fatur? Atau ada tanggapan? Dari contoh ini bahwa Mujahid Ar-Raya. Oke, baru satu contoh. Sekarang surah Al-Waqiah lagi ayat ke-6. 86. Coba lihat Al-Waqiah 86. Madinin. Falaula in kuntum ghairah madinin. Madinin. Ya kan? Madinin. Dari kata din juga, dari kata din juga. Dari kata din juga. Ya, ad-din dengan al-hisab, madinin menjadi muhasibin. Oke? Madinin menjadi muhasibin. Bagaimana Fatur? Kalau begini, Mujahid mengatakan madinin juga muhasibin. Apakah itu adalah bil maksur, menggunakan hadis, menggunakan sahabat, gurunya seorang sahabat, atau apa Fatur? Apa? Anda kedengaran? Sorry. Suara apakah apa? Berra'yu. Biroknya juga. Dua mini sampel ini. Ini sampel saya itu hari cuma acak saja. Apa ku dapat di Al-Bukhari, itu saya kasih masuk. Sehingga saya saja. Madini, surah Al-Waqiah. Oke.
Berikutnya, surah Hud. Oke. Mujahid menafsirkan kata-kata al-judi. Nah, ini kisahnya Nabi Nuh alaihi salam, al-judi. Ya, ya ar, ya ardi. Ya, ikli'i. Oke, 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 oke. Ardi. Ada judi. Ada judi, judi. Bukan judi botol ya. Lentong ini. Al-judi nama dalam Al-Quran. Sebuah bukit. Oke. Tidak ditahu kita. Dalam Quran kan cuma mengatakan judi saja ya. Al-judi. Tidak dikatakan ya. Al-judi. Apakah itu nama apa gitu. Maka Mujahid mengatakan al-judi dengan Jabalun bil al-jazirah. Bil jazirah. Adalah sebuah jabalun. Bukit atau sebuah gunung. Bil di sebuah jazirah. Jazirah. Jazirah apa itu jazirah? Pulau ya. Di sebuah pulau. Pulau tertentu. Nah, ya kan? Nah, makanya ketika berlabuh itu boleh saja judi itu nama pelabuhan, misalkan nama dermaga, nama daratan, ya kan? Nama apa lagi? Nama laut, judi. Tapi kan dalam Al-Quran kan tidak ada gitu penjelasannya. Judi itu apa? Judi, bukan kan? Bukan judinya Romai Rame itu yang lagunya kan? Bukan kan? Nah, oke. Tapi dia katakan itu al-judi adalah jabalun. Jabalun. Maka di situ kita dapat informasi. Yang dimasuk al-judi di sini ah, jabalun apa tadi? Jabalun apa tadi? Ada yang masih mengingat? Jabalun fil? Al-Jazirah. Iya, jabalun. Hmm. Jadi kalau begini pakai apa lagi kalau begini? Pakai apa? Pakai menggunakan metode apa lagi kalau begini ya? Ya, wakilnya ya ardu. Ya, ya kan? Kan dalam Al-Quran kalau tidak salah alal judi saja dikatakan wastawadat. Ya itu kalau tidak salah. Wastawadat alal judi wakila. Ah itu kan? Ah oke itu. Iya kan? Betul. Waqudiyal amru wastawat alal judi, ya kan? Hmm. Nah, coba lihat. Jadi judi tidak tahu judi apa? Jabalun. Lagi-lagi kalau begitu Fatur. Entah mengapa tiga nih contoh ini semua bermuara kepada birro'i. Jabalun birro'i. Ya, contoh-contoh birro'i. Oke. Surah Ibrahim lagi. Kita lihat. Surah Ibrahim. Kita perbanyak contoh. Masih di Al-Bukhari. Semua ini contohnya di Al-Bukhari. Sadid. Sadid. Ada yang bisa baca ini? Surah Ibrahim ayat 16. Kata-kata sadid. Sodid. Bukan sa, tapi sod itu. Sodid. من ورائه جهنم ويسقى من ماء حديد صديد. Mimma'in sodid. Wa yusqa mimma'in sodid. Bagus. Bagus. Jahannamu wa yusqa mimma'in sodid. Yatajarra'uhu wa la. Oke, cocok itu sambungannya. Betul. Oke. Ya kan? Kata-kata sahid itu apa? Koihun, wadamun, muntah, dan darah. Nah, eh. Menggunakan apa lagi kalau begini? Lagi-lagi masih bil maksur. Itu ciri khasnya Mujahid itu. Ciri khasnya Mujahid. Masih bil maksur. Apalagi ayat berikutnya surah Al-Anfal. Yabghunaha iwaja. Nah, dia mengatakan apa? Yaltamisuna laha. Menambahkan. Jadi yabghunaha menjadi yaltamisuna laha iwajan. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Menggunakan apa? Oke. Lanjut lagi. Mujahid menafsirkan contoh berikutnya Al-Anfal.
ayat 22. Ada yang tahu ayat Al-Anfal ayat 22? Coba bantu. Inna Al-Anfal syarrad ayat dawabi indallahi sumul bukmul ladina la ya'kilun. Summum bukmun. Ada kata-kata summum bukmun. Oke. Summum bukmun. Oke. Nah, di sini contoh 6 ini Fatur dan kawan-kawan. Mujahid menafsirkan ayat tersebut dengan menukilkan pandangan Ibnu Abbas. Kalau begini Fatur, apa nih kalau menukilkan pendapat Ibnu Abbas? Apa nih lagi namanya itu Fatur? Hmm. Maksur. Bil Masrmi. Tadi 1 sampai 5 kita dapatkan bil Ro'i. Contoh keenam, ya makanya saya tidak putus asa. Bayangkan, saya mengambil contoh bukan hanya satu, ya satu. Makanya mata kuliah ini harus perbaiki memang karena memang ini salah satu kajian primer saya ini kalau tentang mazahib dan manahij. Ya, kita lanjut. Coba lihat 5 contoh, saya belum puas. Saya masih mahasiswa seperti Anda. Saya belum puas ini 5 contoh. Kenapa 5 contoh ini semuanya bil ra'yi saya dapat. Tet. Itu hari saya bilang, kalau tidak kasih sampai 7 atau 10 ini. Kalau sampai 10 sampel saya cari contoh, ternyata 10-10-nya adalah bil maksur, bil ra'yi, itu kesimpulan saya. Karena 10 sampel. Tapi saya tidak putus asa. Sampel ke-6 surah Al-Anfal ini, ternyata saya mendapatkan contoh bahwa Mujahid mengutip dari Ibnu Abbas. Ya, bahwa ini ayat khitabnya untuk ya suku Abduddar. Lagi-lagi footnote 17 itu Al-Bukhari. Contoh 17. Hmm. Kemudian dalam mengutip riwayat, ternyata Mujahid juga selalu mengutip pandangan-pandangan Nabi Muhammad. Coba lihat, ada hadis. Berarti apa kalau begitu? Bil maksur juga. Jadi corak bil maksurnya Mujahid di sini adalah mengutip dari sahabat. Nah, itu gurunya langsung Ibnu Abbas. Mengutip dari hadis-hadis Nabi, ya, contoh dari Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar mengatakan ini Nabi Muhammad bersabda dan seterusnya. Oke? Oke. Tuh. Berarti banyak coraknya itu. Itu contoh-contohnya itu. Contoh-contohnya. Oke. Berarti kalau begitu, 7 contoh yang saya sampaikan, 1 sampai 5 itu bil ra'yi, 6 itu apa? 6 itu bil maksurnya sahabat, kemudian yang ketujuh apa? Dengan hadisnya Nabi. Oke, sekarang Ikrimah lagi. Ikrimah juga itu muridnya Ibnu Abbas. Ikrimah. Ikrimah muridnya Ibnu Abbas ya. Dan beberapa murid dari sini. Jadi Ikrimah pernah juga berguru ke Ali, Abu Hurairah. Oke, Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa ini? La tubtilu kapang. Shadaqatikum bil manni wal adha mungkin ini. Coba. Wabilun wabilun dengan arti Ikrimah matarun sadidun. Ya kan? Matarun sadidun. Wabilun matarun sadidun. Jadi bila apa lagi nih? Masih birra'yi. Masih birra'yi. Oke, surah Al-Baqarah lagi 256, 259. Kita lihat apa lagi contohnya Ikrimah ini. Yatasannah, yataghayyar. Oke, Ikrimah mengatakan yatasannah dengan yataghayyar. Masih bil masur. Oke, berikutnya At-Tagut. Allah waliyul ini kapan? Allah waliyul ya. Allah waliyul ini. Yukhrijukum, ya kan? Ya, awal-awal juz ketiga. Apa itu tagut? Bahkan dia mengatakan tagut itu berasal dari ini namanya bahasa mu'arrabah. Ya, tagut itu pada basarnya orang-orang Mekah Madinah tidak tahu, tapi dia tahu bahwa ini dari bahasa Habasyi. 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 Maka ini bermakna al-kahin. Al-kahin.
Makna dasarnya togut itu al-kahin. Ya, ya. Oke, lanjut. Kita lihat lagi. Ikrimah. Ikrimah lagi nih. Nazalat. Oke. Dia berbicara tentang ayat ini nazalat. Oke. Bagaimana ta'lamuna fa innahum ya'lamuna ini? Dia menafsirkan lagi nazalat sini. Menjelaskan lagi inilah pendapatnya Ikrimah. Oke. Kemudian ini lagi Ikrimah nazalat juga dia jelaskan bahwa ini ayat asbabun nuzulnya begini. Kalau ada itu nazalat dia jelaskan kurang lebih ini berkaitan tentang ini. Berarti ada juga apanya? Apa dia ada ya? Ada juga bil masurnya ini nazalat ansalat nazalat. Ikrimah juga biasa mengutip pendapat Ibnu Abbas sebagai gurunya. Ya kan? Oke. Berarti ada juga bil masurnya. Oke. Atau ini kalau tidak salah sudah di Madinah. Madinah ya, coba lihat. Atau masih atau masih Ibnu Abbas ternyata. Atau masih Ibnu Abbas ya. Oke. Di sini coba lihat. Orang sakit. Tentang fikih berarti ini. Itu sudah tentang fikih ini. Madrasah Mekah. Mas sudah praktis Anda katakan ini, sudah tafsir ahkam. An-nasl dengan al-hayawan. Oke, itu atau di Mekah. Oke, lanjut lagi. Yunfiku. Oke, menafsirkan ini lagi apa? Oke, ada dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak contoh-contohnya, ada adik. Oke. Oke. Kesimpulannya, karakteristik penafsiran tabi'in dalam hal ini kita lihat misalkan secara umum apakah Mekah, Madinah dan seterusnya. Coba lihat. Ketika Ikrimah mengatakan ayat ini turun begini, turun begini, turun begini. Oke, dan ini dihubungkan dengan sebuah ayat in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna, berarti dia menggunakan tafsirul Quran bil Quran. Tafsirul Quran bil Quran. Ini contohnya. Ikrimah sebagai perwakilan Mekah, Ikrimah juga sebagai seorang tabi'in, ini juga menjawab dari makalah sebelumnya. Bahwa inilah contoh di dalam Sahih Bukhari, Sahih Al-Bukhari, bahwa tabi'in itu adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ini contohnya Ikrimah. Jadi Ikrimah bisa dilihat tabi'innya. Ikrimah bisa dilihat madrasah Mekahnya. Ya. Oke, kemudian ketika dikatakan ini fatalaqqa Adam ya min rabbih kalimat ya kan Al-Baqarah 37. Al-Hasan Al-Basri sebagai tabi'in, Al-Hasan Al-Basri juga sebagai apa tadi saya katakan madrasah Kufah, madrasah Kufah. Ya kan? Dia menafsirkan ya yang dimasuk kalimat fatalaqqa Adam kalimat ini yang biasa kita dengar qala rabbana zalamna anfusana. Yang pertama menghubungkan itu adalah Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Ya. Tapi Al-Hasan Al-Basri apa tadi madrasahnya? Kufah. Ini tadi menjawab Fatur. Bagaimana itu madrasah Kufah yang Ibnu Mas'ud? Apakah 100% itu bil ra'yi? Jawabannya oke. Banyak bil ra'yinya memang Kufah. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada juga bil ma'surnya. Ini contohnya. Ini contohnya Al-Hasan Al-Basri. Dia memberikan wejangan kepada kita bahwa surah Al-Baqarah 37 ini itu sesuai dengan firman Allah qala rabbana zalamna. Surah apa itu? Rabbana zalamna. Ada yang tahu? Cepat. Surah Al-Baqarah ditafsirkan dengan surah ayo. Apa itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Surah Al-A'raf apa? sih. Al-A'raf, betul. A'raf ayat 1 2 20-an kapan atau 23 itu.
Ya, 23. 23. Ah, itu. 23 cocok, Mika. Alhamdulillah. Itu dicari. Berarti bagaimana? Ah, Al-Hasan berarti sebagai perwakilan tabi'in dan perwakilan ini. Ah, oke. Walaupun makalah saya ini bukan secara khusus Mekah Madinah, tapi coba lihat karakteristiknya. Belum lagi ada juga makalah yang lain. Ah, oke. Mujahid lagi. Mujahid. Itu tadi mencontohkan ada hadis Nabi. Berarti sumber tafsir tabi'in atau sumber tafsir madrasah-madrasah secara umum sebenarnya sudah benar yang ditulis ini Fatur dan pemakalah kemari. Ya, bahwa itu tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran bil hadis sudah benar. Tapi ini contohnya. Nah, dan ada juga sumber dari kitab mutun, kitab hadisnya langsung, mutunul hadis. Ada langsung sini. Nah, ini contoh-contohnya. Di Al-Bukhari langsung saya ambil ini. Nah, kemudian, apakah cukup bil masurnya itu tafsirul Quran, bil hadis? Tidak. Bi aqwalis sahabah. Ah, ini contohnya tadi, bi aqwalis sahabah. Bagaimana Mujahid mengutip pendapat Ibnu Abbas. Bagaimana Ikrimah bertanya langsung tentang ayat tersebut ya kepada Ibnu Abbas. Ya kan? Ah, berarti kalau begitu bagaimana? Bagaimana kalau begitu? Berarti ada bil maksurnya baik Al-Quran Quran, Quran bil hadis, Quran sahabat. Nah, poin D ternyata tabiin juga sebagai orang yang inovatif, cerdas. Kalau kita istilahkan profesor lah, ya kan, mufassir, ya. Maka dia juga berijtihad, tapi pola ijtihadnya memiliki karakter. Jadi tidak langsung saja bilang birroi adik-adik. Ya, kesimpulan saya yang pertama translation, yaitu alih bahasa, alih bahasa. Jadi karena togut ini bahasa ajam, ya, model tafsir birroinya sahabat adalah alih bahasa. Cari ini karena itu seperti kita kalau kita bilang komputer, ya kan, handphone. Nah, apalagi yang bahasa-bahasa Inggris itu. Apalagi yang bahasa Inggris apa? Eh, Banyak kan bahasa-bahasa Inggris, motor, mesin, ya kan? Bahasa-bahasa dari Inggris. Biasa. Kita tahu oh dari lisan apa? Ah, itu ternyata lisan Habasyi ini dari bahasa Ethiopia, Habasyi. Nah, dia hanya tafsir birro'inya itu sederhana. Cari saja sinonimnya atau alih bahasanya saja. Jadi bukan sinonim, alih bahasa. Sebentar ada contoh lain lagi kalau sinonim. Jadi model bil ra'yinya pada masa tabi'in. Nah, kalau Ikrimah itu apa? Nah, catat kita Fatur. Ikrimah ini berarti madrasah madrasah Mekah ya Ikrimah. Mekah atau Madinah, ya kan? Berarti oh ini cirinya. Walaupun dia birro'i, tapi birro'inya itu sederhana, tidak jauh-jauh banget. Menjelaskan banyak sekali. Beda dengan kita tafsir ya. Ar-Razi, Al-Qurtubi, kalau itu birro'i, kan panjang penjelasannya cuma At-Togut, Al-Kahin. Kenapa? Dari lisan, dari bahasa Habasyi, Habsyah. Sudah, itu saja. Berarti model ahli bahasa, translation, ahli bahasa. Ijtihadnya itu begitu. Jadi birro'inya tabi'in begitu. Kemudian kita lihat lagi bagaimana model berikutnya. Ini tadi contoh-contoh translation yang saya maksud. Lafat Jabrah, Jabrail, Mikail, ya kan? Il itu terinspirasi dari bahasa ini. Ah, oke. Sarafil, bahasa Ibrani, ya kan? Il bermakna Allah. Il bermakna Allah. Jadi il itu bermakna Allah. Oke. Oke. Berarti ini ahli bahasa contohnya. Kemudian tabi'in juga dalam hal ini madrasah-madrasah tabi'in juga mengutip dengan syair-syair Arab. Syair-syair Arab atau kalam-kalam Arab. Nah, ini contoh-contohnya ini. Contoh-contohnya. Oke. Jadi dia juga mengutip kalam-kalam Arab. Nah, jadi ada begini-begininya kalam-kalam Arabnya. Ya. Qala al-A'mash. Nah, ini Kamash berkata. Nah, begitu dia mengutip. Jadi ketika mau menafsirkan Al-Qur'an, dia juga bagaimana kalam-kalam Arab atau syair-syair Arab. Nah, oke. Ada asbabun nuzul? Ada. Seperti tadi ini nazalat apa?
nazalat kepada siapa dan di mana. Oke. 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 Oke, ada. Oke. Ada juga qiraat. Oh, ada. Oke, coba kita lihat ciri-ciri khasnya. Nah, ini ciri-ciri khasnya semua ini. Ciri-ciri khasnya. Ya, dan seterusnya. Kesimpulannya. Di kesimpulannya. Mungkin ada di makalah saya yang lain itu. Ini juga ada salah satu makalah saya tentang mazahib dan manahij. Ada banyak. Kesimpulannya, coba dilihat baik-baik. Berdasarkan dari hasil tadi, dijumpai bahwa betul tadi Kufa itu adalah ada birro'i. Tapi memang hasil penelusuran saya, Kufa memang kebanyakan birro'i, walaupun ada juga bil maksurnya juga sebahagian. Ya, oke, birro'i. Jadi saya mau nanti ini pembakalan kasih tabel apa tuh, tabel persamaan perbedaan ya. Kalau Madinah mungkin ada beberapa yang birro'i, tapi memang saya harus akui corak-corak tafsir Madrasah Madinah itu banyak bil maksur. Banyak bil maksur. Banyak bil maksur. Justru di Madinah itu lebih banyak, sorry ini salah tulis. Bil maksur, perbaiki saja. Bil maksur itu di Madinah. Kalau ya ada contoh-contohnya tadi. Silakan lihat contoh-contohnya. Masih banyak tadi halaman-halaman berikutnya. Oke. Kemudian yang ketiga, nah ini yang harus Anda perhatikan. Madrasah Mekah. Kalau Madrasah Mekah, hasil penelitian saya itu menunjukkan adalah perpaduan antara ilmu diraya dengan ilmu riwayah. Kalau Kufah, birro'inya menonjol walaupun ada bil masurnya. Kalau Madinah dari contoh-contoh yang saya dapat juga adalah memang saya harus akui banyak bil masurnya, ya banyak bil masurnya Madinah. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada juga birro'inya satu dua. Tapi sekarang kita bicara tentang dominan. Yang mana dominan? Yang mana dominan? Yang mana dominan? Kemudian untuk melihat dominannya, Madrasah Mekah, Madinah dan Kufah jangan lihat hanya gurunya, tetapi lihat juga murid-muridnya, murid-muridnya. Nah, contoh di Mekah, kalau di Mekah saya berani mengatakan di Mekah itu perpaduan, dia perpaduan. Kenapa? Kalau Kufah melihat dari murid-muridnya Ibnu Mas'ud, memang riwayat-riwayat dari muridnya Ibnu Mas'ud dari tabi'in Kufah itu memang yang didominasi birra'yi. Sementara muridnya Ubay, yaitu tabi'in yang merupakan murid dari Ubay, riwayat-riwayat dari tabi'in di Madinah, mungkin sampai sekarang masih begitu Madinah, banyak menggunakan bil maksur. Nah, kalau di Mekah, ada yang menarik kalau di Mekah. Saya bandingkan kemarin itu antara dua muridnya yang paling menonjol. Tadi Mujahid dengan Ikrimah. Ya, apa perbedaannya? Kalau Mujahid ada bil maksurnya, tetapi kebanyakan riwayat dari Mujahid yang saya dapat adalah birro'i. Ya, kemudian Ikrimah ada saja mungkin birro'inya, tapi kebanyakan yang saya dapat riwayat dari beliau, ya itu dari riwayat-riwayat yang bil maksur. Jadi apa kesimpulannya? Berdasarkan dua murid Mujahid, dua murid Ibnu Abbas, ya Mujahid dan temannya, saya menjumpai bahwa dua muridnya ini berbeda. Ada muridnya yang gemar menafsirkan Al-Quran bil ma'sur, Mujahid namanya. Sementara sahabatnya Mujahid itu gemar menafsirkan Al-Quran ya dengan birro'i, walaupun ada juga mungkin bil maksurnya sedikit, tapi lebih banyak dijumpai itu di kitab-kitab bil maksur birro'i, bil maksurnya. Kalau Ikrimah lebih banyak birro'inya. Maka kesimpulannya kalau begitu inilah kehebatannya tadi Ibnu Abbas sebagaimana tadi pemakalah katakan turjumanul Quran,
Ya, Allahumma faqihu, ya kan? Inilah satu-satunya sahabat yang didoakan, ya kan? Sejak bayi, merupakan sepupu dan sedara dengan Nabi Muhammad. Oke? Beda dengan Ubay, tidak sepupu kan? Beda dengan Ibu Mas'ud, tidak sepupu satu kali kan? Tidak pernah didoakan juga. Jadi Ubay saja hebat, Ibnu Abbas saja Ibnu Mas'ud hebat, itu belum didoakan Nabi dari kecil loh. Apalagi Ibnu Abbas. Bagaimana nih hebatnya itu kalau doanya Nabi, doanya kan Nabi kan makbul. Nah, nah kita lanjut. Kita lanjut. Bagaimana kita lihat coraknya? Coba lihat. Ternyata metode yang saya gunakan adalah mengumpulkan riwayat dan yang kedua adalah melihat karakter guru dan melihat karakter muridnya. Begitu. Begitu orang caranya melihat. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana itu gurunya, lihat ki muridnya. Bagaimana itu murid, lihat ki gurunya. Jadi guru dengan murid harusnya adalah pantulan pantulan corak atau pantulan karakteristik. Oh, di mana kuliah? Di sini. Oh, begini kurang lebih karakter Anda. Di mana kuliah? Di UIN. Nah, karakternya UIN itu harus moderat. Semua pendapat diikuti. UIN Alauddin begitu. Makanya mohon maaf. Kalau Ummu Kulsum ini kuliah di Jogja, ditolak. Tapi kita terima. Semua kita akumulasi. Kalau di kampus yang lain, mungkin ada juga kampus yang lain. Kalau tidak begitu, tidak terlalu tertutup begitu, mungkin juga ditolak. Jadi ada kampus terlalu bebas atau terlalu itu, ya seperti kalau umum begini, ada kampus itu tolak, ada satu. Ada juga kampus harus begini. Kalau kita tidak moderat, selama kan kita Islam, selama kan kita Muslim, yang penting menutup aurat lah. Jangan juga kita kuliah baru pakai daster, you can see, ya anda pakai jilbab apa, itu baru tidak boleh ya kalau begitu, ya kan? Masa kita kuliah, alhamdulillah tidak pernah jadi pasca saya itu atau di S1 saya kuliah baru datang di kampus tidak pakai jilbab, datang di kampus pakai apakah, pakai legging, iya kan? Iya kan? You can see tidak ada juga itu, alah, ya kan? Berarti kita ini moderat. Itu ciri khasnya kampusnya UIN Alauddin itu adalah moderat. Jadi kita tampung semua pendapat, tidak boleh saling menyalahkan orang. Kita merangkum semua pendapat, dengar ki pendapatnya. Karena ingat kalau UIN itu ciri khasnya, sekaligus saya ini sampaikan. Ya kita ini perpaduan. Istilahnya ini kita kalau pilih dua ini, ya tadi pilih yang mana ini? Kalau saya pilih metode Mekah. Kalau Madinah, Masur, kebanyakan. Kufa birro'yi. Kenapa birro'yi itu Kufa? Karena jauh dari kota wahyu. Madinah kenapa kebanyakan bil Masur? Karena itu kota wahyu. Kota wahyu. Jadi, disitulah berkembang itu. Al-Madinah, itulah kota peradaban ketika itu. Ya, 10 tahun di sana. Turunnya wahyu. Tapi Mekah, kenapa ada bil Masurnya? Karena 13 tahun turun wahyu di situ. Ya kan? Tetapi 10 tahun juga ditinggalkan. Ya, 13 tahun. Coba lihat. Kota Mekah ini 13 tahun bersama Nabi, kota wahyu. Tapi 10 tahun terakhir ditinggalkan. Ya kan? Di Madinah Nabi Muhammad. Dan di situ berkembang pesat. Makanya di sini adalah perpaduan antara wahyu dengan tidak. Makanya di Mekah di situ coraknya. Itu analisis saya. Kenapa Kufa bisa birra'i? Karena jauh. Ya, karena memang Kufa itu sudah ada peradaban sebelumnya, yaitu Persia. Ya kan? Oke, itulah sekarang Iran. Makanya jangan juga benci-benci Iran. Iran Persia apa? Di situ banyak juga peradaban di situ. Sahabat apa? Bahkan Nabi juga dari dulu. Bahkan sahabat juga ada dari Kufa atau dari Iran. Nah, ada yang tahu siapa namanya sahabat yang dari Iran? Ya, dari Persia namanya dulu. Namanya Iran itu kan namanya dulu Iran Persia. Ada namanya sahabat yang ahli ahli strategi. Bahkan ini itu hari didengar oleh sahabat, oleh Nabi. Didengar Salman. pendapatnya. Betul. Ketika perang Khandaq, Nabi mendengar itu, menyimak. Oh, kalau di Persia begini ya Rasulullah, perang Khandaq. Makanya kita parit itu kan, digali parit itu. Itu pendapatnya Salman itu. Jadi ada orang terlalu benci Iran, ada juga terlalu Iran sehingga Syiah. Kita tuh tengah-tengah, jangan juga terlalu benci. Bukan lebih baik kita benci Israel. Kalau Israel ya pasti nih, ya kan? Pasti nih itu Israel. Karena dia orang kafir, orang apa, nauzubillah min zalik, ya kan?
Nah, tapi yang kita bencinya itu kan anunya secara umum Zionisnya, ya kan? Kalau yang masyarakat yang tidak bersalah kok dong, anunya juga. Iya, iya, dan seterusnya. Nah, oke, oke. Tadi kalau Mekah perpaduan keduanya, ya, perpaduan kita keduanya. Makanya ada namanya dari sinilah mungkin asal usul. Kalau ada yang radikal, ada rumpunnya, ada juga yang terlalu bebas, ada juga rumpunnya. Kita yang perpaduan keduanya secara umum UIN itu melihat di sini. Dia coraknya itu dulu mengikuti madrasah Mekahnya Ibnu Abbas dan Mujahid. Ya, di situ. Jadi kita perpaduan. Jadi ambil itu. Bil ra'yi itu bagus, bil ma'sur itu bagus. Nah, jangan makanya kita. Ya, jadi kalau kufa bir ra'yi cenderung itu nanti melahirkan pemahaman yang kontekstual. Atau kalau terlalu bebas bisa menjadi liberal. Ya, kalau yang terlalu bil maksur nanti melahirkan konteks tekstual, tekstual. Dan hati-hati kalau terlalu tekstual bisa radikal, terlalu fanatik. Makanya kita di sini di UI menggunakan metode manhaj konteksnya jalan, tekstualnya jalan, sehingga dua-duanya jalan. Jangan cuma satu. Kalau cuma satu tekstual, cuma satu konteks itu bahaya. Contoh, ya, ada terlalu konteks. Contoh, ada dulu itu paham bisa orang sholat, sorry, sorry, bukan sholat ya. Iya, bisa orang sholat dengan menggunakan bukan bahasa Arab, ya. Nah, kalau Abu Hanifah memang pernah mengatakan demikian, boleh saja orang, Abu Hanifah kan tinggal di Baghdad, dan masyarakatnya banyak orang Persia. Namanya orang Persia bukan orang Arab, ya kan? Namanya orang mu'allaf, belum tentu hafal Al-Quran semua, atau Al-Fatihah bahkan, atau Al-Ikhlas, Al-Kausar, belum tentu hafal. Namanya orang mu'allaf. Beda kalau Islam dari kecil. Biasa dengar. Nah, Abu Hanifah pernah memang berpendapat, bermazhab. Nanti Ummu Kulsum sebagai orang yang perbandingan nasab, dia ulangi pendapat Abu Hanifah. Boleh saja, tapi terbatas. Artinya terbatas. Hari ini, saat ini, sejak Anda mu'allaf, masuk Islam, harus sholat. Hafal Al-Fatihah atau tidak, ya harus baca. Nah, kata fatwanya Abu Hanifah, boleh-boleh saja ketika itu. Tapi Anda harus belajar. Besok-besok, hafal itu. Bahasa Arabnya Al-Fatihah. Ya kan? Bahasa Arabnya dalam sholat. Nah, begitu. Jadi pakai juga itu. Jadi perpaduan kita. Jadi ada orang melihat pendapat Abu Hanifah. Kalau begitu boleh Ji. Boleh Ji selamanya kita sholat menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Konjo, bahasa Palopo. Kalau Abu Hanifah tidak titik, koma. Karena Anda baru belajar, oke. Daripada tidak sholat, sesuai dengan yang Anda tahu dulu. Sesuai dengan bahasa yang Anda tahu. Tapi mulai sebentar atau besok belajar, menghafal. Maka sholat Anda gunakan Al-Quran yang bahasa Arab. Begitu. Itu namanya moderat. Tapi ada orang kebablasan. Ada orang kebablasan. Boleh sholat Allah Maha Besar. Ya kan? Ya Allah karai malumpua. Iya kan? Bahasa begitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Allah Allah is the great. Bahasa Inggris. Iya kan? Tidak. Ya. Jadi ada orang terlalu apa? Terlalu kontekstual. Ada juga orang terlalu tekstual. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tunggu dulu, coba lihat. Mulai dari pengumpulan Al-Quran, Nabi kan tidak pernah menulis Al-Quran, bahkan Nabi buta huruf. Jadi kalau begitu, haram menulis dan haram membaca dan haram menghitung. Kalau begitu tak usah belajar menulis, tak usah belajar matematika. Iya kan? Bahkan jangan jauh-jauh Al-Quran sekarang yang ada di tangan kita. Misalkan kita lihat Al-Quran ya. Silakan kita lihat Al-Quran yang ada di tangan-tangan kita. Ya. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Coba saya buka Al-Quran. Coba kita lihat. Anda kan sudah pelajari semua. Apalagi ini sudah tingkatan pasca. Ya kan? Dulu Al-Quran tidak ada harakatnya. Kalau tidak ada harakatnya enak. Namanya kita gondol. Kita gondol. Seperti kalau kita baca kitab. Tapi kalau dulu Al-Quran tidak ada titiknya. Ya, betul atau tidak, Ima? Dulu Al-Quran tidak ada titiknya. Jangankan tidak ada harakatnya, tidak ada titiknya. Ya, betul atau tidak, Ima? Iya, Ustadz.
Maka coba lihat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tidak ada titiknya iyyaka, ini huruf ya-nya bisa satu titik menjadi ba, dua titik menjadi ya. Karena dulu tidak ada titiknya, bisa saja titiknya di atas. Nah, bisa dua titik. Apa bacanya kalau dua titik? Ta. Bisa lagi tiga titik. Apalagi kalau tiga titik? Huruf apa? Tiga titik. Ya kan? Nah, Iya, begitu. Belum lagi ini semua banyak nih ini. Na'budu, ini bisa semua kemungkinan begitu. Itulah hebatnya dulu. Maka kalau dikatakan semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, makanya kita menggunakan manhaj. Manhaj. Kita tidak boleh konteks atau tekstual kita berdasarkan ormas. Tidak boleh. Karena saya hanya melihat itu, alhamdulillah, mungkin saya pernah sampaikan sebelumnya, karena saya tidak punya organisasi, bukan HMI, bukan kami, saya juga tidak tergolong PBNU, Muhammadiyah, atau Wahdas, apalagi Salafi, atau Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh. Alhamdulillah, nama saya tidak ada di situ semua tercatat, ya kan? Saya cuma itu, alumni-alumni pesantren, alumni kampus. Oke, makanya di mata kanan saya cuma Al-Quran, di mata kiri saya cuma hadis. Jadi dengan metodologi di otak saya cuma metodologi. Oh begini metodologinya. Makanya saya melihat kenapa saya hanya pola Madain UIN. Ini yang saya pahami di UIN. Ya, Madain UIN. Makanya saya S1 sampai S3 saya di UIN. Bahkan mulai dari TK saya cuma di Makassar. Iya ya, tunggu. Oke, untuk itu metode yang diajarkan oleh guru-guru kita di UIN itu ada alumni Timur Tengah, banyak. Bahkan sampai S3 di Kairo ada juga dulu. Ada alumni Amerika, Jerman, Australia, banyak juga. Ya, tetapi kita bersatu, bersatu, mengambil jalan tengah, mengambil jalan tengah. Nah, kalau alumni-alumni Timur Tengah itu bagusnya adalah substansi keilmuannya mendalam. Alumni-alumni Barat metodologi berpikirnya jalan. Maka di UIN ini memadukan keduanya. Guru-guru besar kita itu berpadu. Kalau begitu, dalam menetapkan sebuah manhaj di UIN, kita bersifat apa? Moderasi. Perpaduan antara kedalaman ilmunya Timur Tengah dengan keluasan metodologinya Barat, kita padukan. Jadi kita juga tidak anti Barat, tidak juga anti Timur Tengah. Kita inilah ciri khasnya Makassar, UIN Alauddin Makassar. Ya, ciri khasnya begitu. Makanya kampus kita namanya kampus peradaban. Peradaban bukan berarti golongan tertentu, ormas tertentu, mazhab tertentu. Kita tampung semua. Kita tampung semua. Ya, oke. Sehingga selama itu ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya, maka kita ikuti semua. Boleh. Ya, kita hargai semua. Hargai pendapat-pendapat apa, ya kan? Ini ada pendapat begini. Ya, oke, boleh itu. Yang penting ada pendapatnya. Apa Anda mazhab saja? Oh, saya Abu Hanifah. Oh, saya apa? Maliki. Saya Syafi'i. Saya Hanabi, Hambali. Oke, boleh. Boleh. Ya kan? Ikuti semua. Ikuti semua. Jadi bukan ikuti, sorry. Kita tampung semua. Karena kenapa? Kita mengikuti ini. Polanya Mekah. Mekah, ya, perpaduan antara bil maksur dengan bir ro'yi. Perpaduan antara konteks dengan tekstual. Maka kita melahirkan dengan pendapat pendekatan tambah lagi satu, intertekstual. Jadi ada kontekstual, ada tekstual, bahkan kita tambah lagi satu, intertekstual, yaitu menghubungkan antara satu teks dengan teks yang lain. Lintas teks namanya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. 5 menit sebelum jam 12, ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau bagaimana? Ada yang ingin menyampaikan pemakalah dan yang lain, penanya atau peserta yang lain, ada yang ingin menyampaikan? Atau mau lagi kasih tambah lagi contoh-contohku atau bagaimana? Silakan, silakan. Saya tunggu ini. Kalau bilang ki, saya kalau diam ki, ku tunggu ki. Kalau bilang ki iya, apa? Kalau bilang ki tidak, lanjut makin langsung. Tapi kalau diam ki pusing juga. Apa-apa, silakan, silakan. Ada yang mau menyampaikan? Nah, jangan juga telan-telan mentah. Siapapun itu biar saya. Jadi ingat itu kalau di pasca, Anda cuma mengunyah. Kalau ada argumentasinya dan itu benar menurut Anda,
telan. Kalau tidak bagus gitu, biar dosen, kiai, profesor, doktor, biar siapa itu, biar sekretaris prodi, kaprodi, biar rektor. Kalau Anda tidak sependapat pendapatnya, bisa muntahkan itu. Ya kan? Yang penting Anda punya argumentasi lebih bagus. Ya, oh ini saya pendapatku. Oh ini saya punya hadis berikut ini. Ada contohku, ada buktiku saya, ada iniku, ada Al-Qur'anku, ada ayatnya, ada kitab ini, ada ini, ya kan? Kalau ada lebih lebih anu boleh, ya kan? Seperti tadi ada Al-Bukhari. Oh, ada juga contohnya Ustaz di Muslim bilang begini. Oke, bagus. Ya, dan seterusnya ya. Hmm. Hmm. Ada lagi yang ingin berpenanu? Kemudian saya minta karena alhamdulillah di kelas ini Ahlul Mekkah dan Ahlul Madinah sudah berada di Ahlul Indonesia, ya kan? Sudah ada semua sini. Hairil dengan Fatur, siapa tahu minggu depan Imah kita mulai lagi belajar seperti sedia kala 10.00. 10.00. Seperti ini sudah hampir menjelang jam 12 itu kedengaran anu ini bunyi masjid ya, kedengaran bunyi masjid. Jadi enggak apa-apa aja Ustaz, terlambat kalau semisal yang di Tidak ada Mekah dan Madinah sekarang, tidak ada yang tinggal di Mekah Madinah, tidak ada di Mesir Ustaz. Siapa di Mesir? Tidak ada siapa Saya kira ada semua di sini, Hairil Tidak sama Ustaz, masih Fatur. ada Hairil di Ustaz. Enggak pulang pi. Saya kira pulang Ya. Belum PR, Ustaz. Oh belum Hairil. Hairil di mana kah? Mesir kah atau di mana? Kembali ke Mesir Ustaz. Mesir itu lebih apanya lebih apa ya? Sama Mana? Ustaz, Makkah. Sama aja Mekah. Oh, Biar sama aja. Padahal biar 10-10. Biar pada kalau begitu 10-10. Oke. Tapi tanya dulu kapan, walaupun sama-sama, siapa tahu beda sedikit kianuna jadwal sholat subuh nah. Tanya dulu nah. Saya ikut ya. Apakah tetap ke 10.00 atau 10.10 dan seterusnya. Ada yang ingin bertanya? Karena saya ini pusing ini kalau seperti ini sholawat di masjid mau azan geli sama. Tapi kita semua tidak dengarkah suara masjid lewat headset ini tidak? Tidak ada Ustaz. Tidak jadi, alhamdulillah berarti bagus kini headset aku pakai. Ada filternya, penyaring. Tapi telinga satu aku pusing karena ada dengar dengan jelas. Iya kan? Hmm. Ya, bukankah ciri-ciri orang beriman idza dzukirallah bagaimana kan? Idza tuliyat alaihim ayatu zadat, ya kan? Ya kan kita wajilat qulubuhum apa? Jadi saya ini memadukan antara otak dengan kolbu ini. Begitu ya kan? Nah, di satu sisi kita dengarkan lantunan Al-Quran. Oh, sekarang sudah sholawat dan seterusnya. Oke, ada yang ingin bertanya? 1,5 menit sebelum jam 12? Tidak ada? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, ini satu penelitian. Jadi kalau ada penelitian, bisa dibalas dengan penelitian yang lain. Sama dulu orientalis menganggap Al-Quran itu adalah ucapan Muhammad. Dia tulis dengan sebuah artikel penelitian. Maka ulama sudah membantah itu dengan menulis kitab. Jangan ke artikel, kitab memang menulis tentang itu. Ya, bagaimana orang-orang orientalis itu salah kaprah terhadap Al-Quran. Kemudian ulama kita juga menulis penelitian dan dalil-dalil tentang itu. Ya, itu bagus. Kalau ada penelitian, dibantah dengan penelitian. Ada argumentasi, dibantah dengan argumentasi. Nah, jangan menjadi orang di pasca itu, ya, Anda sekarang sudah lebih dewasa, jangan menjadi ciri-ciri orang bodoh. Mohon maaf, orang bodoh itu ciri-cirinya satu, menyelah sebelum mendengarkan semuanya. Ada orang kan menjelaskan, belum anu nacelai begini belum bisa lalu dengar kini celai itu ciri-ciri orang bodoh. Nauzubillah, jangan begitu. Kemudian ciri-ciri orang bodoh juga adalah melawan atau membantah sebelum memahami. Memang nak dengar ki tapi menghayal ki atau tidak nak perhatikan ki, tidak nak simak, tidak nak pahami, baru dia bantah. Nah, Anda harus paham baru membantah kalau mau, atau paham baru meningkatkan apa maknanya. Ya kan? Jangan membantah sebelum paham. Nah, bahaya itu. Ya tidak paham ki. Ya.
Makanya saya katakan tadi, kita itu harus analisisnya bagus, riwayatnya bagus, hadisnya, ada tadi mengutip Al-Bukhari apa, turasnya bagus. Jadi ini perpaduan antara antara Al-Quran, wahyu dengan akal yang Allah berikan kepada kita. Jadi akal ini potensi luar biasa adik-adik. Ini yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain, akal. Kolbu juga tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Kita ini memiliki dua-duanya. Ya, dan kita juga memiliki wahyu. Nah, ketika wahyu dipahami dengan Al-Quran, dengan akal, akal berarti metodologi, dengan menggunakan iman dan kolbu, itulah firman Allah dalam surah At-Taubah, liyatafakkahu fid dini. At-tafakku itu adalah perpaduan antara akal dengan kolbu. Itu namanya at-tafakku. Ya, makanya ilmu fikih itu perpaduan antara akal, potensi, menghafal, metode-metode, ada kaidah-kaidah usul fikih dengan kolbu, dengan keimanan. Jadi kita tidak berdasarkan kolbu saja, seperti orang-orang barat sana, cuma-cuma analisis saja. Tapi kita juga menggunakan kolbu. Kolbu ini adalah diserap dari wahyu, dari zikir, dari keimanan kita kepada Allah. Jadi perpaduan antara iman dan akal, wahyu dan metodologi, nah itulah manhaj kita di sini. Ada orang cuma kolbu saja, ya kan? Ada orang cuma akal saja, oke? Ada orang cuma riwayat saja atau diraya saja. Kita perpaduan dua-duanya. Kita sudah tahu tadi bagus itu pendapatnya bagus. Kita harus padukan itu semua. Nah, dan ternyata manhaj ini sudah dipraktekkan oleh Ibnu Abbas dan terbukti. Kenapa dikatakan tadi Ibnu Abbas perpaduan? Madrasah Mekah perpaduan, dan terbukti karena muridnya ada yang mengikuti birro'inya Ibnu Abbas, dan murid yang lain ada yang mengikuti bil maksurnya Ibnu Abbas. Berarti kalau itu membuktikan bahwa ciri khasnya Ibnu Abbas begitu. Sama dulu guru tasada dia Sa'diyah, ya kan? Jadi yang bikin pondok-pondok itu ya pimpinan Macopa, pimpinan ini yang berbeda-beda, ya kan? Ya, pimpinan juga DDI itu juga semua berguru dulu sama guru tasada, tapi nanti melahirkan corak yang berbeda. Ada yang Syafi'i, ada yang bukan Syafi'i, dan seterusnya. Ternyata gurunya sama. Pimpinan NU dengan pimpinan Muhammadiyah, gurunya sama. Ya, beberapa gurunya itu sama, termasuk Al-Nawawi Al-Bantani, guru itu. Gurunya sama ini, pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah. Tapi melahirkan dua ormas yang berbeda. Satu yang membuat NU, satu yang Muhammadiyah, dan seterusnya. Ternyata gurunya sama. Sama juga ini adik-adik. Sama-sama diajar oleh Muhammad Irham yang pakana-kanaya ini sekarang, ya kan? Anak muda yang pakana-kana ini, oke. Ada nanti melahirkan manhaj-manhaj berbeda. Andika manhajnya berbeda, Haris berbeda, Ummu berbeda, Fatur berbeda, Rizka berbeda. Itu apa-apa. Yang penting ada semua manhaj. Itu namanya pilihan. Pilihan. Makanya ada namanya ilmu fikih ini beragama itu ada namanya privasi, ada namanya publik. Apa bedanya privasi dengan publik? Ya, oke. Saya pribadi saya begini, corak saya ketika di rumah saya begini. Tapi ketika di publik, corak saya begini. Contoh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sholat berjamaah, bacaan Nabi Muhammad, penumpunya Nabi Langora, itu pendek-pendek. Tapi pribadi Nabi Muhammad ketika sholat pribadi di rumahnya, sebagaimana persaksian dari Huzaifah Al-Yamani, itu penumpunya Nabi Muhammad baru satu rakaat, ya, itu kurang lebih 6-7 juz. Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ya, 4 surah Nabi baca satu rakaat. Itu kurang lebih 6 juz itu kurang lebih. Masya Allah. Satu rakaat. Tapi ketika Nabi pimpin sholat publik, ya penumpunya cuma paling-paling satu surah atau beberapa ayat saja. Itu. Kalau Nabi sendiri ternyata penumpunya kurang lebih 6 juz. Masya Allah. Satu rakaat. Itu namanya kita harus membedakan yang mana pendapat amal pribadi kita, yang mana pendapat ketika kita berada di publik. Berada kita di publik, bagaimana, dan seterusnya. Ya. Bahkan ada di UIN itu namanya Profesor Kasim Matar. Itu banyak katanya orang mengatakan pendapatnya bla bla bla, pro kontra. Tapi saya melihat itu pendapatnya di hadapan publik, tapi amalan pribadinya lain juga.
Karena dia seorang profesor pemikiran, dia ingin membuat kita berpikir, ya kan? Tapi ketika amalannya ternyata tidak begitu dia yang bilang. Namanya dia profesor pemikiran Islam, makanya suruh kita berpikir. Jangan cuma samina samina, harus ada argumentasi Kak. Makanya saya ingat itu ketika di Pasca. Saya juga kuliah dulu offline reguler. Pertemuan pertama dia katakan, adik-adik semua anak-anakku yang saya cintai, mulai sekarang keluarlah dari Islam. Wih, apa ini prof ini baru pertemuan pertama, nah suruh kita keluarlah dari Islam. Kemudian 1 menit dia diam, kita juga terdiam. Ih, apa ini Prof. Haji ini juga. Saya kira bukan Islam ya. Iya, tapi dia lanjutkan, biarkanlah Islam masuk sekarang kepada Anda. Bagus itu pendapatnya. Keluarlah dari Islam, tapi biarkan Islam masuk kepada Anda. Artinya, jangan Islam yang dulu sami'na wa ata'na cuma ikut-ikutan. Tidak tahu argumentasinya. Sekarang biarkan Islam, Al-Quran dan hadis masuk sendiri kepada Anda. Oh begitu. Masya Allah. Oh bagus itu pendapatnya. Tapi tidak boleh dipenggal-penggal. Kalau dipenggal-penggal bahaya. Keluarlah dari Islam. Bahaya kan? Nah, makanya dilanjutkan. Biarkanlah Islam masuk kepada Anda. Jangan cuma Islam KTP. Ya kan? Karena tradisi. Mentang-mentang orang tua kita Islam, Islam kita juga. Sekarang kita adalah Islamnya harus ilmu, berpendidikan. Tahu apa ayatnya, tahu apa hadisnya, tahu apa manhajnya, metodenya. Ya kan? Kalau kita tahu ilmu Al-Qur'annya, tahu ilmu hadisnya, tahu mazahibnya, tahu manahijnya, ya kan? Jangan sekedar samina wa ta'na baru tidak tahu apa argumentasinya. Itu gampang kita kaku dalam memahami Al-Qur'an kalau begitu, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang bertanya? Berapa kali bilang bertanya, tidak ada yang bertanya. Sudah deh. Berarti tidak menarik Januku ini tidur di kapan semua ini deh, banyak yang tidak aktif saya juga mama sholat ini Jadi azan nih. kesimpulannya, Repaldi ada kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Silakan. jadi kalau yang Kenapa Repaldi? Ustadz dari penjelasan tak ketiga mazhab tafsir ini Mekah, Madinah, Kufah sebenarnya semuanya itu pakai metode bil ma'thur dan juga bil ra'yi. Cuman mungkin perbedaannya yang saya tangkap kalau di Mekah itu dia netral Ki, artinya seimbang Proporsional antara Ki. Ya, oke, bagus. Bagus, seimbang. Terus seimbang antara bil ma'thur dengan bil ra'yi. Tapi kalau di Madinah dia juga pakai bil ma'thur dan bil ra'yi tapi lebih condong ke bil ma'thur gitu ya Ustaz. Sedangkan kalau di lebih Kufah dominan, pakai lebih ya dominan. lebih dominan bil ma'thur. Sedangkan kalau di di Kufah, Kufah dia lebih dominan bil ra'yi. Kurang lebih begitu ya Ustaz. iya, walaupun pakai bil masur. Jadi kesimpulannya itu. Makanya tidak ada sama dengan kitab sekarang. Masih ada 1 menit sebelum waktu habis. Tidak ada kitab yang 100% bil maksur dan tidak ada kitab 100% bil ra'i. Contoh, Anda katakan At-Tabari itu bil maksur, ulama sepakat At-Tabari adalah bil maksur. Tetapi ada juga bil ra'i di situ. Beberapa kali At-Tabari mengatakan kultu, kultu. Berarti pendapat pribadi dong. Kulu. Ya kan? Walaupun kebanyakan, makanya dilihat itu presentasinya. Ya, presentasinya. Coba saya presentasinya. Kita punya baju warna hitam dengan warna biru, ya. Tetapi coraknya ya lebih banyak warna hitam, maka kita katakan baju tak warna hitam, walaupun ada sedikit satu strap warna biru, ya kan? Coba lihat wallpaper saya, biru atau hitam itu? Ya wallpaper saya yang lambang langit itu apa? Ya kan? Putih atau apa bagus itu? Ya saya Biru. biru kah? Kalau saya bilang ya gelap atau terang, tentu gelap. Walaupun ada juga terangnya sedikit tuh. Coba lihat ada terangnya sedikit saat di tengah-tengah. Tapi lebih banyak gelapnya, ya kan? Cenderung begitu. Jadi begitu. Sama dengan pakaian corak. Rumah kita tidak mesti rumah kita putih semua. Ya kan? Kerabutnya apanya semua putih, biar kabel-kabelnya putih, kipasnya putih. Ya kan? Apanya putih, pintunya putih. Tidak mesti.
Cuma kita itu rumah putih. Tapi rumah putih ada tonjok hitamnya sedikit, begitu kan? Ah, begitu. Jadi yang istilahnya adalah dominan. Lihat presentasinya, banyak atau tidak. Oh, oke, sudah pas waktunya. Mari kita sholat berjamaah, mari kita sholat duhur. Alhamdulillah kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Syukran Makasih, Ustadz. makasih. Iya, iya, oh, ya. Saya sakit semua, Ima juga. Saya semua dan Ya kawan-kawan. Ustadz. Iya, oke, oke, oke.